Dan ini kita lihat ya, Indonesia kayaknya untuk pertama kalinya menggunakan jersey warna hitam. Setelah di laga sebelumnya kita menggunakan jersey merah, dan ini wasit yang akan memimpin pertandingan Wang Shichor. Betul. Asal Hong Kong, China, yang akan menjadi wasit pertama di laga kali ini dan akan didampingi oleh wasit asal Arab Saudi, Abdurrahman Al-Dosari. Ya, dan kita lihat sekali lagi para pendukung, pekerja migran, warga Indonesia yang bermukim di Cina Taipei memberikan dukungan langsung. Sementara Faris Septian sebetulnya juga ya, masih ada di memang lapangan. Ikut di pemanasan ya Faris Septian. Tetapi memang kalau kita lihat juga jalannya sedikit masih menahan sakit ya di bagian. Dan sementara kita melihat ini adalah starting line up dari tim kebanggaan kita, Indonesia. Ada Hendra, ada Riva Nurmolki, Hernanda Zulfi yang ternyata dimainkan sejak awal dibandingkan dengan Malizi. Kembali mendapatkan kesempatan, kita lihat Nanda. Farhan dan juga Dio beserta dengan Doni Haryono. Ya, artinya ini line up yang sama persis dengan laga sebelumnya, di mana Dio tetap menjadi setter utama, kemudian Nanda dan Hendra di posisi blocker, kemudian Doni kali ini kembali ke starting six, dan Jeff Jiangji. Lagi-lagi kita lihat tadi di layar juga layak untuk mendapatkan apresiasi karena dibandingkan Kanat Gabdulin, sementara itu di tim Indonesia tidak ada perubahan dari laga sebelumnya dan Fareza Raka tetap menjadi libero utama. Ya, pertandingan di set pertama kali ini berlangsung bersama saya, Rama Sugianto dan juga Reza Pradita, dan set pertama dibuka melalui sebuah back attack dari Doni Haryono. Indonesia 1, Kazakhstan 0. Ya, Doni kali ini membuka laga dengan sangat positif. Back attack dari posisi 6 membuka angka bagi Indonesia dan Farhan Halim langsung menjadi server pertama bagi Indonesia di laga ini. Farhan tadi kita sudah lakukan jump serve. Ya, dan kita lihat masih hidup. Free ball kali ini pemirsa. Ya, kembali kita lihat dig yang cukup baik dari Farhan. Ya, dan kita lihat Hernanda Zulfi yang kembali mendapatkan kepercayaan menjadi middle blocker utama mendampingi Hendra Kurniawan, memberikan poin berikutnya untuk Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana Rivan tadi melakukan soft block, Farhan melakukan dik. Indonesia tampak langsung panas kali ini di awal pertandingan. Ayo Indonesia, sekali lagi berikan yang terbaik di pertandingan kali ini untuk bisa melangkah jauh di FVC Challenge Cup for Men 2023. Dan kembali kita lihat poin didapatkan, sebuah serangan yang masih melebar dan kembali menambah keunggulan untuk Indonesia 3-0. Ya, kembali berawal dari serve yang menyerang dari Farhan ya, tadi membuat opsi tidak banyak dimiliki oleh Nurmagomedov dan serangan dari Akimov melebar. Ya, kita lihat bagaimana Farhan Halim memberikan sebuah ace pembuka untuk Indonesia di set pertama. Kang Bulet kali ini memberikan sebuah efek kejut untuk para pemain dari Kazakhstan. Ya, luar biasa, sangat presisi ditempatkan antara libero Boken dengan Fodin tadi. Indonesia kali ini unggul cepat di awal pertandingan. Ya, dan kita lihat kesalahan. Lagi-lagi bagaimana sebuah jump serve dari Farhan Halim membuat receive lawan menjadi tidak sempurna. Bolanya benar-benar sangat mepet. Bahkan Makau sebenarnya secara peringkat masih ada di atas kita. Ini memang peringkat agak fluktuasinya lumayan liar karena COVID-19 cukup panjang ya. Pada akhirnya kali ini ketika tim-tim sudah mulai bertanding, mungkin dalam setahun yang akan datang nanti rankingnya sudah mulai normal lagi. Ya, kita harapkan tentunya setelah ajang kali ini setidaknya voli putra kita akan menembus 50 besar di peringkat FIVB. Dan kembali kali ini Farhan Halim. Ya, dan blok yang benar-benar sangat baik. Bahkan timeout tidak mampu menghentikan poin demi poin yang terus didapatkan. 6 poin beruntun menjadi awal Indonesia di babak 12 besar. Ya, setidaknya 3 kali ya, karena Farhan melakukan serve yang menyerang. Pada akhirnya Nurmagomedov selalu mendapatkan bola di dekat net, sehingga tidak nyaman. 6-0 Farhan Halim. Ya, dan pada akhirnya serve demi serve yang dilakukan oleh Farhan Halim terhenti karena kesalahan sendiri. Ya, ini yang sering saya bilang juga ya, memang yang bisa menghentikan Farhan adalah dirinya sendiri. Dia punya potensi yang begitu luar biasa dan tentu kita harapkan ini juga bisa terus dia tingkatkan ke depannya. Damir Akimov kali ini poin pembuka berhasil didapatkan oleh Kazakhstan. Ya, dan kembali poin didapatkan. Ya, Indonesia tampil luar biasa di awal set pertama. Dan kita lihat Hernanda Zulfi, sebuah quick. Bolanya memang mampu diblok, tapi kita lihat arah jatuhnya bola memang ada di tengah-tengah dari 6 pemain yang ada di lapangan. Ini apresiasi yang
sangat luar biasa harus kita berikan kepada Nanda ya. Nanda kita ingat performanya agak turun ketika menghadapi Bahrain, tapi sekarang sudah 3 poin. Dia catatkan dari 7 poin yang sudah didapatkan oleh Indonesia. Ya, dan kali ini jump serve yang terlalu panjang. Sudah ada 2 error, berbuah 2 poin untuk Kazakhstan. Setelah tadi serve dari Farhan Halim menyangkut. Kali ini serve dari Nanda terlalu panjang. Ya, kali ini harus berhati-hati ya. Salah satu server terbaik dari Kazakhstan akan lawan serve, Misenko. Ya, juga terlalu panjang. Sekali lagi kesalahan untuk Indonesia. Indonesia 8, Kazakhstan 2. Rifan. Ya, mampu di-receive dengan cukup baik tadi. Kesempatan kali ini serangan untuk Indonesia. Ya, ada net touch. Ya, kesalahan demi kesalahan yang terus dilakukan oleh Kazakhstan. Sekali lagi memberikan Indonesia keuntungan. Dan kembali Indonesia mampu untuk bisa menambah poin 9-2. Ya, kita lihat Nur Makambetov ya sebagai satu-satunya pemain muda di line up Kazakhstan tampaknya juga masih cukup grogi, Rama. Banyak lawan kesalahan sejauh ini. Ya, dan kali ini poin pertama untuk Kazakhstan melalui attack. Setelah 2 poin sebelumnya adalah hasil dari error yang dilakukan oleh Indonesia. Aibat Natalin tadi berhasil melakukan serangan dari posisi 4. Walaupun sudah ditunggu oleh Farhan tapi terlalu keras tadi untuk bisa di-receive dengan baik. Aibat Natalin. Receive yang cukup baik tadi Raka. Ya, dan kita lihat mampu dibaca kali ini variasi serangan yang coba dilakukan tadi oleh Doni Haryono dari posisi 4. Sudah ditunggu tadi oleh 2 blok dari Kazakhstan. Ya, Tleulin tadi tidak terpancing dengan gerakan Hendra ya. Ini yang membuat akhirnya sudut yang dimiliki oleh Doni jadi semakin sempit. Ya, Rifan Nurbolki dengan sebuah back attack dari posisi 1. Akhirnya menghentikan 2 poin beruntun yang didapatkan oleh Kazakhstan. Dan kembali poin bertambah untuk Indonesia. Ya, kita lihat ya, Rifan sedikit menunda pukulannya, menunggu blok agak turun, baru kemudian dia memukul mengarahkan kepada tangan dari blocker. Ini teknik yang sangat baik. Doni Haryono tadi sudah lakukan sebuah jump serve. Kembali serangan dimiliki oleh Kazakhstan. Ya, dan kita lihat ada net touch tadi sepertinya dari blok yang coba dilakukan oleh pemain Indonesia. Farhan dan Hendra ya tadi ketika mencoba melakukan blok tampaknya ada sentuhan yang sudah dilakukan sehingga menjadi foul. 5-10. Ya, dan kita lihat back attack yang sangat baik. Doni Haryono kembali memberikan angka, kembali poin Indonesia bertambah 11-5. Ya, receive kita sejauh ini sangat solid. Ini kita harapkan tentu bisa bertahan. Sementara itu Hendra kali ini akan lakukan serve untuk pertama kali di laga ini. Ini juga pemain yang punya float serve. Menyulitkan lawan biasanya. Ya, dan kita lihat setelah tadi upaya blok coba dilakukan oleh Farhan Halim, pantulan bola agak sedikit ada di area garis serang sehingga agak sulit tadi untuk bisa dijangkau oleh Hendra Kurniawan. Dan yang di dekat dari Farhan dua-duanya middle blocker ya. Jadi geraknya agak lama tadi Nanda dan juga Hendra untuk melakukan cover block. Masuk pengamatan yang kali ini kurang sempurna dari Raka. Ya, harus mulai berhati-hati Indonesia. Betul. Tadi kita sempat unggul dengan 6-0, bahkan 7-0 ya. Betul. Tapi kali ini Kazakhstan perlahan bisa mendekat. Ya, sempat unggul dengan selisih 7 poin. Sekali lagi harus berhati-hati. Harus tetap fokus sekali lagi untuk Indonesia. Ya, dan kembali ada sebuah kesalahan. Cukup banyak ya kesalahan dari para pemain Kazakhstan. Walaupun ini sekali lagi patut kita syukuri. Karena ini menjadi keuntungan, menjadi poin untuk Indonesia. Ya, tapi errornya juga dipaksa ya oleh para pemain Indonesia. Karena kita serangannya tiba-tiba diubah arah gerakannya. Blocker pun tiba-tiba berubah posisi sehingga akhirnya menyentuh net. Ya, Dio, kita lihat tadi sebuah float serve yang kembali terlalu rendah. Poin yang kembali dapatkan oleh Kazakhstan. Ya, 3 serve error sudah dilakukan oleh Indonesia. Artinya sudah 37,25% ya dari poin yang dapat oleh Kazakhstan sejauh ini. Mampu diredam tadi upaya dari Farhan Halim. Ya, dan kali ini hanya ada 1 blok tadi. Upaya dari posisi 4 yang coba dilakukan oleh Aibat
Netalin. Dan sekali lagi Indonesia harus fokus karena kita lihat ritmenya agak sedikit hilang setelah sempat unggul dengan selisih 7 poin. 9-12. Ya, dan kita lihat Rifan Nurmulki. Ya benar-benar hanya diadu ya oleh Rifan. Lagi-lagi ini hal yang makin banyak terlihat dari Rifan setelah dia bermain bersama dengan Vici Nagano di Jepang. Mendapatkan banyak sekali pelajaran dan kayaknya dia makin matang dalam bermain. 13-9 dan kembali Farhan. Salah satu server terbaik kita tapi kali ini menyangkut di net. Ya, cukup banyak kesalahan serve kali ini dilakukan oleh Indonesia di awal set pertama. Tercatat setidaknya sudah ada 4 kali ya kesalahan serve. Dari 10 poin yang didapatkan oleh Kazakhstan, artinya 40%. Poin Kazakhstan adalah kesalahan serve dan kembali Rifan Nurmulki. Ya, kita lihat setelah poin tadi dicetak dari posisi 4, kali ini bergerak dari posisi 2. Ya beruntung bagi Indonesia walaupun serve kita banyak yang error kali ini tapi receive-nya masih solid ya. Pada akhirnya kita masih tetap bisa 1 balas 1 sejauh ini setidaknya. Hernanda Zulfi. Ya, dan kita lihat tidak ada touch. Poin yang kembali didapatkan oleh Indonesia. Kita lihat bagaimana sebuah spike lurus yang coba dilakukan oleh Maxim Mitsenko. Ya kembali Indonesia mendapatkan poin beruntun. Tekanan tadi diberikan kepada Doni. Single block yang dia buat tadi mengganggu Mitsenko dan Mitsenko melakukan attack error. Hernanda Zulfi. Ya, one hand dig tadi yang cukup baik dari Dio. Ya, dan kita lihat tidak ada touch ternyata. Ya, sebuah cross spike yang gagal terlalu melebar kali ini upaya yang dilakukan oleh Rifan Nurmulki. Ya memang sudah sangat sempit ya tadi sudut dari Rifan mencoba cross spike tadi mukulnya bahkan dari posisi 3 tadi. Sehingga jalurnya sudah sangat pendek untuk lawan cross spike. Receive yang cukup baik tadi Doni. Ya, dan kita lihat ada cover yang tidak sempurna setelah back attack tadi dari Farhan Alim berhasil dihentikan. Ya mungkin yang belum jalan dari Indonesia sejauh ini bola quick ya karena Hendra belum mendapatkan kesempatan menyerang. Nanda tadi baru 1 kali ataupun 2 kali ya, Nanda baru 2 kali. Maxim Mitsenko. Ya, dan kita lihat overnet tadi dianggap bola sudah ada di area dari Kazakhstan. Ya walaupun kalau kita lihat belum melewati net ya sebenarnya. Ya tapi lagi-lagi ini sesuatu yang tidak bisa di-challenge. Jadi kita harus menerima dan Indonesia kan ini setelah Kazakhstan mulai menyusul akhirnya mengambil timeout pertama di pertandingan kali ini. Ya harus fokus sekali lagi para pemain Indonesia harus bermain dengan tenang di situasi babak 12 besar kali ini karena sekali lagi kita sudah memasuki fase knockout. Tentu harapan kita arah ya sehingga Fahri akan kembali mampu memperkuat voli putra Indonesia. Nizar kali ini masuk, ada pergantian setter. Ya inilah salah satu keuntungan dari Indonesia karena kita memiliki pemain yang secara kualitas memang cukup merata. Pemain yang ada di starting six ataupun pemain yang ada di bench. Nizar kali ini masuk menggantikan Dio. Ya, dan kita lihat sebuah time out yang mampu untuk bisa merusak ritme serve dari Maxim Mitsenko. Dan Indonesia kembali mendapatkan angka. Poin after time out didapatkan 16-13. Ya tentu kita berharap setelah time out tadi yang diambil oleh Jiang Ji, pemain kita bisa kembali fokus karena situasinya kita masih unggul kali ini. Ya mampu di-receive dengan baik tadi. Ya dan hanya menyisakan 1 blok di mana Nizar tadi gagal untuk bisa menghentikan upaya yang dilakukan oleh Aibat Netalin yang sejauh ini tampil cukup baik di antara 3 hitter lain dari Kazakhstan. Netalin ini jadi satu dari 3 pemain Kazakhstan yang tersisa ketika bermain di Asian Games 2018 ya, salah satu pemain paling berpengalaman di tim ini. Ya, dan akhirnya terlihat Reza. Ya. Apa yang belum terlihat sejauh ini, variasi bola-bola quick dan Hendra Kurniawan kembali memberikan poin untuk Indonesia. Ya karena memang Hendra ini punya kecepatan ya, apalagi dia head to headnya dengan Tereulin, pemain berusia 38 tahun yang sudah tidak terlalu cepat. Artinya Hendra bisa dimanfaatkan untuk situasi-situasi seperti tadi. Jump serve tadi yang cukup baik, Doni. Ya, dan kita lihat touch out. Ya harus hati-hati karena memang
kali ini keunggulan Indonesia stuck di keunggulan 2 ataupun 3 Ya. poin. Kita berharap setidaknya masih bisa 1-1 ya kali ini hingga akhir set pertama. Betul. Karena begitu Kazakhstan mendapatkan break point, maka selisihnya hanya tinggal 1. Ya, dan kita lihat kali ini mampu diblok. Selisihnya benar-benar hanya tinggal 1. Ya, Farhan tadi sudah ditunggu memang oleh Akimov yang tidak tertipu lagi-lagi dengan gerakan dari Quicker Indonesia. Ayo Indonesia, sekali lagi harus tenang. Riva Nurmulki kembali memberikan keunggulan 2 poin untuk Indonesia. 18-16. Ya, Hendra Kurniawan kan ini bersiap untuk melakukan serve berikutnya. Pemuda asal Rokan Hulu yang begitu mencuri perhatian dalam setahun terakhir. Hendra kali ini float serve. Ya, dan kita lihat Hendra juga belum maksimal ya, sejauh ini penampilan dari Hendra Kurniawan. Baru ada 1 bola quick yang menghasilkan angka untuk Indonesia. Sementara float serve yang biasanya menjadi salah satu senjata dari Hendra juga belum maksimal. 17-18, harus hati-hati sekali lagi. Kita sempat unggul dengan 7 poin. Kali ini, berhasil diblok. Ya, harus fokus. Karena kita lihat Kazakhstan. Ada kebangkitan ya kayaknya dari Kazakhstan. Kali ini receive kita mulai bermasalah. Float serve dari beberapa pemain seperti Netalin dan juga Nurmagomedov merusak ritme serangan kita dan variasi di Mekonizer jadi tidak banyak pada akhirnya. Ya, receive yang tidak sempurna dari Farhan Halim. Ya, dan kita walaupun pada akhirnya Farhan Halim berhasil kembali memberikan keunggulan Indonesia. Kita lihat 1 bola yang tidak mudah tadi. Ya, datang dari belakang kepala dan Farhan pun sudah ditunggu oleh double block tapi dia bisa mendapatkan poin kali ini. Ya, memanfaatkan celah tadi antara blok dan juga net. Nizar. Ya, quick yang kembali berhasil membuat kedudukan menjadi sama kuat Damir Akimov. Ya, kapten sekaligus pemain paling senior yang dimiliki oleh Kazakhstan, Damir Akimov. Ya, beruntung kali ini bagi Indonesia. Lagi-lagi ada net touch yang dilakukan oleh pemain Kazakhstan. Kalau Indonesia ini banyak serve error, kalau Kazakhstan malah banyak net touch ya di set pertama. Ya, kita lihat ini dia cukup jelas tadi. Indonesia kali ini kembali unggul dengan 1 angka, belum aman sekali lagi. Mari pemirsa kita bantu dengan doa. Dukungan kita dari perjuangan dari Timnas Voli Putra Indonesia. Sebuah ace penting didapatkan oleh Indonesia karena kali ini Indonesia mendapatkan sebuah break point. Dan Indonesia kali ini unggul dengan 2 angka menuju akhir di set pertama. Ya, lagi-lagi ketika Farhan Mulet Halim melakukan serve, memaksa Kazakhstan. Comeback ya, tentu kita harapkan ini tidak terjadi. Sehingga penting sekali lagi doa dukungan Anda dari perjalanan dan langkah Timnas Voli Putra Indonesia. Ya, Farhan masih akan lakukan serve. Total 4 poin sudah dia dapatkan di set yang pertama dan ada 2 service ace yang sudah dia buat. Betul. Ya, sejauh ini 33% attack rate dari Farhan Halim. Ya, kita akan nantikan keluar. Ya, coba tempatkan tadi di sudut terjauh di posisi 1 namun masih melebar. Ya, Timothy yang mampu merusak ritme serve dari Farhan Halim. Akimov kali ini 20-21. Ya, dan pengamatan yang cukup baik Doni Aryono. Kesalahan serve juga dilakukan oleh Akimov dan Indonesia kembali menambah angka 22-20. Kali ini Nanda Zulfi yang akan lakukan serve berikutnya. Total sudah 4 poin dia catatkan, menjadi salah satu pendulang poin terbanyak bagi Indonesia di set pertama. Nanda kali ini pemirsa. Ya, dan kembali kesalahan serve. Jam serve yang menyangkut. Ya, luar biasa. Lagi-lagi Indonesia harus melewati pertandingan yang sangat menegangkan di set pertama. Ya, saya pikir jalannya akan lebih tidak menegangkan ya ketika kita sempat unggul dengan 7 poin. Namun ternyata kita lihat keunggulan hanya tinggal selisih 1 saja. Ya, kali ini kembali kesempatan.
Oh, Rifan Nurmulki. Luar biasa. Ya, dari bola-bola yang tidak maksimal, Rifan mampu untuk bisa kembali memberikan angka. Ya ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa Kazakhstan tidak melakukan blok? Karena memang mengira ini hanya akan jadi bola safety saja, tetapi ternyata Rifan masih bisa menyerang tadi. Ya, karena memang situasinya tidak ideal ya untuk bisa melepaskan sebuah serangan. Dipikir tadi ada free ball. Ya, dan kita lihat tadi bagaimana Kazakhstan kembali memperkecil ketertinggalan 22-23. Ayo Indonesia, semoga 1 poin berikutnya didapatkan untuk Indonesia agar kita mendapatkan set point. Ada 2 kesempatan set point jika Indonesia mampu merebut poin berikutnya. Ini ya, kedudukan kembali menjadi sama kuat, tapi sepertinya akan coba di challenge. Ya, kita akan tunggu challenge apa? Block touch sepertinya yang akan coba di challenge ketika Betul. Doni tadi melakukan serangan. Memang bolanya keluar ya, tapi kita akan tunggu apakah ada sentuhan dari salah satu bloker Kazakhstan tadi. Betul, ini artinya situasi yang terjadi di poin 23-22 ya. Ya, Untuk Indonesia tentu kita harapkan, Sepertinya. ya, mengharapkan tadi ada gestur, semoga ada touch. Kita akan nantikan. Ya, cukup jauh ternyata. ya artinya 23-23 dan timeout kedua tampaknya akan diambil oleh Jiang Ji karena kita kehilangan break point ya. Kali ini Kazakhstan kembali mendekat dan poin berikutnya akan sangat penting karena yang mendapatkan poin berikutnya akan mendapatkan kesempatan set point. Ya, sekali lagi kita harapkan Indonesia akan mendapatkan hasil terbaik. Timeout tadi diambil. Harapannya adalah merusak ritme yang sudah dimiliki oleh Kazakhstan. Ini situasi yang lagi-lagi sangat menegangkan. Situasi yang lagi-lagi sangat mendebarkan. Indonesia 23-23 menghadapi Kazakhstan. Semoga Indonesia sekali lagi mendapatkan kemudahan di set pertama kali ini. Receive yang cukup baik tadi Raka. Rifan Nurmulki berhasil tadi melepaskan sebuah back attack dari posisi 1. Set point. Ada 1 kesempatan set point kali ini dimiliki oleh Indonesia. Ya, point after timeout didapatkan oleh Indonesia. Rifan Nurmulki kembali menjadi clutch player di momen krusial bagi timnya. Sementara itu Dio Zulfikri sudah kembali masuk mencoba untuk memperkuat blok. Kali ini menggantikan Nizar Julfikar dan yang akan lakukan serve berikutnya. Ayo harus fokus sekali lagi. Harus lebih tenang lagi ya. Betul. Jangan sampai serve error setidaknya. Kita hanya memiliki 1 kesempatan set point. Semoga poin berikutnya kembali didapatkan untuk Indonesia. Doni Haryono. Ya, lebih ke safety serve kali ini. Ya, tenang penempatan sekali. Bola yang sangat baik tadi dilakukan oleh Vitali Forivodin. Jus kali ini pemirsa 24-24. Ya, serve yang baik tadi dilakukan oleh Doni sebenarnya. Serangan dari Kazakhstan tidak optimal, tapi Forivodin tadi tetap bisa memberikan poin. Kali ini Askar Serik untuk pertama kalinya masuk di laga ini menggantikan Tleulin. Jus pertama terjadi kali ini. Ya, luar biasa sekali lagi. Perjalanan tidak mudah dilalui oleh Indonesia. Ya, monster block dan situasi berbalik. Kali ini Kazakhstan mendapatkan Ya. set point pertama mereka. Ya, belum selesai sekali lagi Indonesia. Walaupun kali ini situasinya berbalik, Kazakhstan memiliki kesempatan set point 25-24 dan sekali lagi kesempatan untuk Indonesia masih belum tertutup di set pertama kali ini. Masih kita harapkan hasil terbaik didapatkan untuk Indonesia. Ya, Farhan Alim kembali mampu untuk bisa memaksakan Jus. Jangan menyerah. Sekali lagi, sekecil apapun peluang tentunya dimiliki oleh Indonesia, harus terus kita kejar. Karena ini sekali lagi pertandingan yang memang sangat layak untuk bisa kita perjuangkan. 25-25. Hendra. Terpancing tadi kita lihat Nanda dan hanya menyisakan 1 blok dan kembali set point dimiliki oleh Kazakhstan.
Ya tentu sekali lagi harus fokus di receive terlebih dahulu karena Nurmagomedov ini juga tipenya adalah float serve. Biasanya bolanya akan ngambang dan bergerak liar, jadi penerimaan bola atas ini akan lebih ideal untuk bisa menyusun serangan. Ya, free ball kali ini. Ya, dan kita lihat di bola kedua. Kita lihat bagaimana Farhan Halim tadi kembali memberikan poin untuk Indonesia. Benar-benar luar biasa perjuangan dari Kesatria Indonesia. Kembali Jus, 26-26. Ya, Dio juga cerdik ya. Dia tahu dia diarahkan tadi di bola pertama. Akhirnya dia langsung melakukan set kepada Farhan Halim. Ya, dan kembali kita lihat. Ya, kali ini saling berbalas poin. Tentu situasi yang menguntungkan untuk Kazakhstan ya. Semoga Indonesia sekali lagi mendapatkan break point. Kembali set point diambil. Ya, dan ada pergantian kali ini di mana Kazakhstan memasukkan Ilya Tavolzhansky ya, seperti untuk memperkuat blok. Ya. Walaupun tingginya mirip tapi memang Ilya punya kecepatan yang lebih cepat ya dibandingkan dengan Maxim. Ya, dan kita lihat quick dari Hernanda. Belum berakhir pertandingan di set pertama. Indonesia terus berupaya untuk bisa mencuri kemenangan di set pertama kali ini. Dan quick dari Hernanda Zulfi kembali memaksa pertandingan berlanjut. Jus di situasi kedudukan yang sama kuat. 27-27. Dan kita lihat kali ini ada Malizi. Joker lainnya akan masuk, kali ini Malizi akan masuk menggantikan Nanda untuk memperkuat blok ya sepertinya. Betul. Ya, walaupun secara postur sebetulnya Nanda ini lebih tinggi ya. Ya mungkin karena Malizi lebih fresh ya, kali ini baru masuk. Diharapkan bisa membaca serangan dengan lebih baik. Farhan. Ya, tidak ada serangan. Kesempatan Indonesia mendapatkan sebuah break point. Doni Haryono. Ya, ada touch. Betul. Poin touch yang didapatkan. Berbalik. Kali ini Indonesia unggul, walaupun kita masih harus menunggu apakah memang ada sentuhan ataupun tidak. Karena poin dari Indonesia akan di-challenge oleh pelatih dari Kazakhstan. Ya, luar biasa drama yang seperti ketika menghadapi Bahrain ya. Sejak set pertama, karena kualitas kedua tim memang cukup sama, pada akhirnya laga berlangsung sengit. Kita harapkan tentu kali ini challenge dari Kazakhstan tidak berhasil ya. Ya, kita akan lihat. Ya, cukup jelas. Sangat jelas. Ya mungkin karena kena tapping nggak terasa tadi kelingkingnya Rama. Betul. Tapi yang pasti tadi kita lihat dalam video challenge jelas ada sentuhan. Membuat Indonesia berbalik unggul dan ada set poin kedua di set ini didapat oleh Indonesia. Ya, sebuah break point yang sangat penting. Sayup-sayup dukungan dari supporter Indonesia yang hadir langsung di Taipei. Farhan Halim. Oh, sayang sekali. Menyangkut tadi kita lihat jump serve attack dari Farhan Halim. Dan memang ini satu konsekuensi ya. Ketika jump serve attack ini memang ketika lolos akan menjadi sebuah serangan. Namun cukup riskan untuk bola tidak melewati net. Tetapi setidaknya dari 4 kali rotasi ya, 3 kali Farhan bisa mendapatkan poin beruntun dari serve-nya. Kembali set point untuk Indonesia. Set point untuk Indonesia. Farhan Halim kali ini mampu untuk bisa menebus kesalahan di poin sebelumnya. Dan kembali set point didapatkan untuk Indonesia. Tidak mudah sekali lagi mengenai perjuangan yang dilakukan oleh Kesatria Indonesia. Set pertama begitu menegangkan untuk Indonesia. Ya kedua tim juga kita lihat menunjukkan kegigihan mereka. Tidak ada yang menyerah sama sekali para pemain di lapangan. Sebuah sajian yang begitu istimewa kembali tersaji di University of Taipei. Set point kembali untuk Indonesia dan Malizi. Ini juga punya float serve yang cukup membahayakan. Ya, sebuah pertandingan yang sekali lagi benar-benar menegangkan. Malizi tadi sudah lakukan float serve. Ya, tidak melewati net. Dan menjadi sentuhan keempat. Dan menjadi poin kemenangan untuk Indonesia. Pada akhirnya keunggulan yang didapatkan oleh Indonesia ini mampu untuk bisa menjadi kemenangan. Tapi kemenangan yang harus ditunda ya, karena ada challenge, Reza. Kita akan tunggu. Walaupun cukup jelas memang tadi bola dari Maxim Misenko tidak melewati net. Tapi memang kita masih menantikan tentunya, semoga sekali lagi memang tidak ada sentuhan ya dari blok pemain Indonesia. Nah, kita akan lihat kali ini
Ya, tidak ada sentuhan. Sangat jelas, tidak ada sentuhan dari Dodi Haryono dan menjadi sebuah poin kemenangan untuk Indonesia. Perjuangan ini memang